Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaki Syajara dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat dengan NIM 23021001. Berbicaranya saya di sini, saya akan membahas tentang 9 materi pengantar ilmu komunikasi secara ringkas, jelas, dan tepat yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal Masyur, MIKOM. Yang pertama, di sini saya akan membahas materi tentang memahami definisi ilmu komunikasi. Jadi, yang pertama itu ada tingkat observasi atau derajat keabstrakannya. Secara umum, bahwa komunikasi adalah proses yang menghubungkan satu dengan yang lain. Semisalnya kita mengirimkan surat ataupun kita mengirimkan pesan kepada seseorang, itu bisa disebut tingkat observasi atau keabstrakannya. Yang kedua itu tingkat kesengajaan. Definisi ini menurut Geisel and Ritter, komunikasi adalah situasi-situasi yang mentransmisikan sumber suatu pesan kepada seseorang penerima secara sadar untuk mempengaruhi perilakunya. Jadi setelah seseorang itu mengirimkan pesan, kita tuh perilakunya tuh berubah gitu, kayak misalkan kaget atau semacamnya lah. Dan yang ketiga itu tingkat keberhasilan dan diterimanya pesan. Misalnya, komunikasi adalah proses pertukaran informasi untuk mendapatkan saling pengertian. Maksud tingkat keberhasilan tersebut tuh gimana ya teman-teman? Jadi gini, jika kita menyampaikan pesan, yang diajak berbicara itu tentu dapat mengerti yang kita sampaikan, baik perubahan secara kognitif, efektif maupun psikomotorik. Oh ya teman-teman, di sini juga terdapat hakikat definisi komunikasi. Biasanya terdiri dari beberapa unsur. Misalkan yang pertama itu ada usaha. Usaha itu terdapat 3 kategori definisi. Biasanya di dalam usaha itu terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah komunikasi itu harus disengaja dilakukan? Dan yang kedua itu, apakah komunikasi itu harus benar-benar diterima sebagai tujuannya? Menurut Stepwell Littlejohn pada 2004 pernah mengumumkan bahwa pernah terjadi perdebatan pakar komunikasi, perbedaan pendapat mempertanyakan 2 pertanyaan tersebut. Setelah terjadi argumentasi, para ahli sepakat untuk saling menghormati dan mengerti. Dan yang kedua itu penyampaian pesan. Teman-teman, di sini ada 2 cara kita untuk menyampaikan pesan. Yang pertama itu intrapersonal communication, yaitu kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Misalkan kita tuh ngomong dengan benda, itu termasuknya intrapersonal communication. Dan yang kedua itu interpersonal communication. Kalau tadi kan intra ya, kalau sekarang kan inter, yaitu komunikasi 2 orang yang terlibat dalam percakapan. Jadi misalkan kita tuh berbicara dengan teman kita, dengan orang tua kita, itu termasuknya interpersonal communication. Oh iya teman-teman, dengan adanya komunikasi interpersonal, kita tuh juga selain dapat berbicara dengan lawan jenis, dengan berbicara, kita juga bisa mempelajari perilaku manusia dalam usaha penyampaian pesan. Secara nggak langsung, kita tuh kalau ngomong sama orang kan pasti melihat gerak-gerik dia tuh, cara berbicaranya. Nah, dari situ juga kita tuh bisa tahu perilaku dia tuh kayak gimana. Nah, ya teman-teman, di sini juga ada definisi komunikasi tuh banyak banget. Selain dari di sini juga terdapat beberapa pengertian definisi komunikasi yang menurut para ahli. Di sini tuh terdapat 24 definisi ya teman-teman, tapi saya nggak mungkin nyebutin semuanya. Jadi saya akan nyebutin beberapa saja. Yang pertama itu menurut Everett M. Roger, definisi komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Materi
kedua itu tentang unsur dan proses komunikasi. Apa aja sih unsur-unsur komunikasi itu? Pasti kalian pengen tahu ya, teman-teman. Yang pertama itu adanya komunikator. Komunikator itu orang yang biasa mengirimkan sebuah pesan. Kayak kita tuh chattingan sama seseorang, kita bisa disebut dengan komunikator. Oh ya, selain ada komunikator itu adanya media. Seperti media tuh alat bantu untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada penerima pesan. Misalkan kita menerima pesan itu melalui HP. HP itu bisa kita sebut dengan media juga ya, teman-teman. Oh ya, orang yang menerima pesan itu kita sebut komunikan. Komunikan tuh orang yang kita kirimkan sebuah pesan. Selain itu ada juga pengaruh ya, teman-teman. Pengaruh itu misalkan pengaruh sesudah kita menerima pesan ataupun sebelum menerima pesan, reaksi kita tuh seperti apa. Dan terakhir itu lingkungan juga berperan penting loh, teman-teman, dalam proses komunikasi. Misalkan kita ada 2 orang yang berinteraksi, tapi di dalam lingkungan tersebut keadaannya sangat ramai, pasti juga teman-teman tuh sangat terganggu gak sih? Ya kan? Di sini juga kita selain dapat memahami definisi ilmu komunikasi, unsur dan proses komunikasi, juga kita dapat memahami fungsi dan prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama itu komunikasi tak terhindarkan. Misalnya seseorang sedang tidak berkomunikasi dengan Anda, tetapi perilakunya berpotensi memunculkan komunikasi kepada orang yang melihatnya, karena orang tersebut menerima pesan-pesan tertentu dari apa yang dilakukan. Meskipun ia tidak bermaksud berkomunikasi, tetapi kan karena kitanya berpotensi untuk mengajak ngobrol terlebih dahulu, pastinya dia akan ikutan ngobrol juga kan. Oh ya, yang kedua juga ada komunikasi adalah paket isyarat. Misalnya seorang penyiar radio yang hanya dapat kita dengar suaranya, dimana dengan intonasi suara, ekspresi suara, dan dengan itu kita dapat mendengar suaranya. Dan yang ketiga itu komunikasi adalah proses penyesuaian. Misalnya kita berkomunikasi dengan orang luar negeri, tentu saja bahasanya sangat berbeda kan. Maka dari itu seseorang sangat membutuhkan penerjemah. Menurut saya ini takut terlalu banyak, jadi saya singkat saja ya, teman-teman. Oh ya, di sini juga terdapat tipe dan tujuan komunikasi. Tipe komunikasi itu ada 4. Yang pertama itu komunikasi dengan diri kita sendiri. Kita bisa disebut dengan intrapersonal juga ya. Kayak yang materi sebelumnya saya udah jelasin tentang intrapersonal dan interpersonal. Yaitu kalau intrapersonal itu berbicara dengan diri kita sendiri, kalau interpersonal itu kita berbicara dengan orang lain. Di sini juga terdapat human communication. Apa sih human communication itu, teman-teman? Oh ya, di sini tuh terdapat banyak cara untuk memahami diri dalam komunikasi. Salah satunya adalah yang bisa kita kenal tuh dengan Johari Window. Berasal dari nama Joe yang mendatangkan hari. Berasal dari nama hari, Johari Window. Dikenal pada tahun 1955 oleh 2 ahli psikolog Amerika, yaitu Joseph Love dan Harrington. Digambarkan dengan segi 4 dengan jumlah 4 bidang, yaitu open, build, tidak diketahui, tersembunyi. Ini contohnya, teman-teman. Oh iya, untuk wilayah open dapat dikembangkan lebih jauh dan terbuka, yang berisi informasi, sikap perilaku, keinginan, motivasi, ide yang diketahui oleh diri sendiri. Hal ini tergantung dari konteks di mana seseorang berkomunikasi. Yang kedua itu ada build atau buta. Hal ini menyebabkan banyaknya orang lebih mudah melihat kelemahan orang lain daripada melihat kelemahan dirinya sendiri. Di sini juga terdapat tidak diketahui atau wilayah gelap.
area di mana diri kita tidak mengetahui, dan begitu pula dengan orang lain. Area ini berupa informasi yang tenggelam di bawah alam sadar. Misalnya kita tuh tidur kan udah pasti kita tuh ngigo ya. Kan kita kan tidak tahu, tidak sadar. Nah, ini bisa disebut dengan wilayah gelap. Dan yang terakhir itu tersembunyi atau hidden. Pada dasarnya setiap orang memiliki daerah tertutup atau tersembunyi yang hanya diri kita sendiri yang mengetahui, bahkan orang lain jika diizinkan. Hal ini biasanya kayak aib kita, kan diri kita sendiri pasti tahu, tapi orang lain belum tentu tahu aib kita. Yang keenam itu ada model dasar komunikasi. Apa aja sih model dasar komunikasi itu? Di sini terdapat 8 dasar model komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi Berlin, yaitu model komunikasi intrapersonal yang bisa kita sebut antar pribadi. Dan model komunikasi interpersonal, hal ini sesuai dengan materi ketujuh. Sebelumnya saya udah jelasin tentang intra dan interpersonal. Dan yang kedua itu komunikasi Laswell. Menurut Laswell terdapat 5 pertanyaan sederhana yang digambarkan sebagai modul komunikasi. Ini contohnya teman-teman. Model komunikasi verbal yang dapat dikembangkan menjadi 10 unsur. Yang pertama, semua atau kita bisa disebut dengan komunikator dan komunikan. Yang kedua itu persepsi. Yang ketiga itu reaksi. Yang keempat itu situasi fisik. Yang kelima itu saluran media. Yang keenam distribusi. Yang ketujuh bentuk atau struktur. Yang terdapat konteks. Yang kesembilan itu makna pesan. Yang kesepuluh itu akibat atau hasil. Oh iya teman-teman, di sini juga kita tuh dalam berkomunikasi itu pasti ada pengaruhnya, entah internal maupun eksternal. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan 5 pengaruh model komunikasi. Yang sebelumnya kan ada model komunikasi dasar. Nah, kali ini model pengaruh komunikasi. Yang pertama itu terdapat model stimulus atau bisa kita sebut dengan responses. Misalnya, saya contohnya gini. Stimulus tuh seperti bisa kita sebut dengan rangsangan atau atau tanggapan. Dengan demikian, besar kecilnya pengaruh atau kita sebut dengan rangsangan tertentu tergantung pada isi atau penyajian stimulus. Dan yang kedua itu model pengaruh psikologis TV. Dibuat konsep ini secara khusus mengungkapkan tentang pengaruh televisi terhadap tingkah laku seseorang, karena TV dapat disejajarkan dengan pengalaman, tindakan atau observasi perorangan yang dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pemahaman maupun tingkah laku. Oleh sebab itu, TV tidak hanya dipandang mampu mengajarkan tingkah laku, melainkan mampu bertindak sebagai stimulus untuk membangkitkan tingkah laku yang telah dipelajari. Yang ketiga itu model komunikasi 2 tahap. Model ini penyebaran dan pengaruh informasi yang disampaikan melalui media massa kepada khalayak yang tidak terjadi secara langsung melainkan melalui perantara. Di dalam komunikasi itu selain terdapat berbagai macam definisi komunikasi, tipe-tipe komunikasi, model dasar komunikasi, kita juga di sini terdapat pesan ataupun makna. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan pesan dan makna. Menurut para ahli Brunmark pada tahun 1963 mengungkapkan ada 3 macam makna. Yang pertama itu resensial. Makna itu lahir dari pikiran seseorang ketika suatu istilah menunjukkan pada suatu objek. Misalnya, istilah keadaan merujuk pada mobil, sepeda, bahkan kuda, yang artinya sesuatu yang ditumpangin dan membawa penumpang pada jarak tertentu. Yang kedua, makna menunjukkan arti suatu istilah sejauh ini digabungkan dengan konsep lain. Misalnya istilah perang dingin. Ini tidak dapat dipakai lagi setelah blok timur runtuh. Banyak istilah menjadi tidak berarti setelah ditemukan kesalahan pada konsep yang lama. Dan yang untuk materi itu tentunya ada faktor penentu keberhasilan dalam komunikasi. Di sini juga kalau seseorang itu berkomunikasi itu pastinya pengen kayak berhasil gitu loh. Nah, di sini juga ada beberapa faktor. Itunya
ada 7 faktor penentu nih teman-teman keberhasilan komunikasi. Yang pertama itu ada sematik ya. Sematik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kalimat. Jadi gangguan sematik itu adalah gangguan yang berkaitan dengan bahasa. Misalnya seorang komunikator yang menggunakan bahasa Jepang, sementara komunikan itu tidak mengerti bahasa Jepang. Nah itu kan termasuk juga gangguan sematik, karena kita tuh gak ngerti, kita tuh saling berbicara tapi yang satunya mengerti yang satunya menggunakan bahasa Jepang, tapi yang satu lagi menggunakan bahasa Indonesia. Tentu saja itu merupakan salah satu gangguan sematik. Dan yang kedua itu psikologis. Kondisi fisiologis seseorang akan ikut mempengaruhi bagaimana pesan dikirimkan oleh komunikator. Yang ketiga itu teknis. Misalnya kita tuh ingin presentasi menggunakan sebuah infocus, tetapi dalam berjalannya presentasi itu tiba-tiba tuh infocus itu mati. Nah itu merupakan sebuah gangguan teknis media. Misalnya saat menggunakan media komunikasi, di telepon tuh terdengar suara orang berisik, anak kecil sedang menangis. Itu tuh termasuk dalam faktor penentu keberhasilan juga. Jadi kita tuh kalau ingin komunikasi itu lancar, kita tuh harus mencari sebuah tempat yang tidak ramai. Dan juga ada faktor lingkungan secara geografis. Semakin jauh jarak komunikasi akan mempunyai peluang gangguan yang lebih besar, akan memungkinkan kita harus berbicara secara keras agar terdengar lawan bicara pada waktu kita bertelepon ataupun kita berbicara. Terakhir itu ada citra diri. Seseorang akan ikut berubah sejalan dengan kemampuan bersosialisasi dengan orang, dimana semakin banyak atau luasnya kita bersosialisasi dengan orang lain dalam berbagai budaya, maka akan semakin pandai kemampuan dalam menempatkan diri. Teman-teman, saya kan sudah menjelaskan secara ringkas, jelas dan tepat mengenai 9 materi pengantar ilmu komunikasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.